Pagi ini sama seperti pagi-pagi lainnya. Sebelum mentari benar-benar meninggi, saya sudah berada di perjalanan menuju ke sekolah. Nama saya Tamrin Yahya, salah satu guru di SDN 013 Longkali, Kabupaten Pasir. Inilah medan juang saya, tempat saya menabur benih harapan, mengabdikan diri saya untuk pendidikan di pelosok negeri. Jarak antara tempat tinggal dan sekolah bukan hitungan kilometer biasa. Saya harus menempuh jarak 54 kilometer dari rumah hingga tiba di sekolah. Ini adalah pertarungan fisik dan mental. Jalan yang mulus hanya sebuah mimpi. Setiap tetes keringat adalah harga yang harus dibayar demi hadir di depan kelas tepat waktu. Tantangan dan resiko selalu membayangi di setiap perjalanan saya menuju ke sekolah. Seperti terjebak di lumpur, terkadang motor mogok, putus rantai, hingga ban pecah di tengah perjalanan. Beruntung masyarakat di sekitar memiliki rasa kepedulian yang tinggi. Apalagi ketika mereka mengetahui bahwa kita adalah guru. Mereka bahkan rela menunda pekerjaan mereka untuk menolong kita ketika menghadapi kendala di perjalanan. Tekad yang kuat, keikhlasan, serta kegigihan membawa saya bertahan sampai sejauh ini. Tantangan bukan hanya sekedar perjalanan. Keterbatasan fasilitas, minimnya akses teknologi, dan jauhnya dari pusat informasi. Semuanya menuntut saya untuk menjadi lebih kreatif dan mandiri. Disinilah perjuangan memajukan pendidikan dimulai. Sebelum belajar, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Pendidikan di daerah terpencil butuh lebih dari sekedar mengajar kurikulum. Yang pertama, ini tentang menanamkan keyakinan bahwa mereka mampu bersaing. Saya harus memastikan tidak ada satupun anak yang merasa tertinggal hanya karena lokasi tempat tinggal mereka. Anak kalimat tidak langsung belajar hari ini. Nah, kalian nanti ketika di rumah ataupun di masyarakat lagi berteman misalnya, nah itu kalian sudah mengerti ini kalimat langsung, ini kalimat tidak langsung. Kemudian bagaimana menggunakan kalimat itu dengan bahasa yang sopan. Dalam implementasi pembelajaran mendalam, saya menerapkan berbagai macam strategi pembelajaran. Salah satunya adalah metode STAR. Tujuannya adalah agar kebutuhan belajar peserta didik saya tetap terpenuhi. Meskipun keterbatasan akses internet,
Metode STAR menekankan pada pembelajaran kontekstual. Hal ini mendukung proses pembelajaran di daerah terpencil. Sekarang kita lanjutkan dengan Pembelajaran kontekstual yang diterapkan memudahkan peserta didik dalam menerima pelajaran. Hal ini didukung dengan contoh-contoh dan penerapan yang sesuai dengan yang mereka alami. Kalimat langsung. Aku akan datang ke rumah sore ini, kata Abid. Kalimat tidak langsung. Abid mengatakan bahwa dia akan datang ke rumah sore ini. Dipersilakan pada kelompok lain. Demikian. Nah, silakan, atau ada yang mau menanggapi? Berkata bahwa dia akan datang ke rumahmu sore ini. Ada munya. Oke, kurang lebih aja berarti sama ya. Sama. Oke. Ini namanya game edukasi. Hal-hal lain yang mendukung pembelajaran seperti media pembelajaran saya persiapkan terlebih dahulu sewaktu masih berada di rumah. Klik soal berikutnya. Oke, silakan. Ini kalimatnya. Dia mengatakan bahwa dia akan pulang sore. Nah, kalimat tidak langsung. Jawabannya betul. Tepuk tangan. Nah, apa yang menjadi ini kalimat tidak langsung? Nah, satu tidak ada kata tanda petik, kemudian ada bahwa ada kata penghubung. Oke. Di tengah kondisi yang ada, saya juga aktif mengikuti pengembangan diri, yaitu pelatihan pembelajaran mendalam. Nah, kalau kita sudah paham 4 kerangkanya ini, insya Allah mudah Bapak Ibu. Sebentar aja, apalagi kita kaitkan dengan teknologi. Nah, nanti teknologi itu kita maksimalkan Di beberapa kesempatan, saya juga dipercaya untuk mengisi materi berbagi praktik baik terkait pembelajaran mendalam. Selain akademis, saya juga dipercaya untuk membina kegiatan ekstrakurikuler seperti seni tari, vokal solo, dan pantomim. Salah satu kebanggaan terbesar adalah membimbing Ananda Yesi Haryono dalam vokal solo FLS 2N tahun 2024. Latihan keras, bimbingan intensif, dan mengorbankan waktu istirahat, ditambah kolaborasi dengan pihak Sanggar Seni. Hasilnya, juara 1 tingkat Kabupaten Pasir dan juara Harapan 2 tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Di balik semua itu, saya harus mengorbankan pribadi saya yang jauh dari keluarga. Bahkan ketika suasana genting, perjalanan panjang pun harus saya tempuh. Setelah semua badai perjalanan dan pengorbanan pribadi, mengapa saya tetap di sini? Jawabannya ada di mata mereka, di setiap senyum dan di setiap prestasi yang mereka raih. Di sini saya tidak hanya mengajar, saya belajar menjadi pejuang. Perjalanan ini mungkin panjang dan terjal, tapi hasilnya tidak ternilai. Mereka adalah masa depan Pasir, masa depan bangsa.
menjemput asa di pelosok negeri.